Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu pada pagi hari yang indah ini, yang sungguh luar biasa bagi kita semua, bahwa Tuhan tetap peliharakan kita. Kita bersyukur bagaimanapun kita tetap ada di dalam kasih setia Dia, dalam kasih setia Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur sebab Kau hebat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Dan kami sungguh mau menghampiri tahta hadirat-Mu di dalam segala keberadaan kami. Dan kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang senantiasa menolong, menyertai, memberkati kami, dan senantiasa memeliharakan serta melindungi kami. Hingga saat ini kami ada semuanya semata-mata hanya karena kemurahan kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi bersyukur, kiranya Engkau mengurapi setiap kami dimanapun kami berada dengan urapan-Mu yang baru, dengan kekuatan Roh-Mu, supaya kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan, di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang terpelihara di dalam Engkau. Dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang hidup, yang senantiasa menyertai kami, adalah Tuhan yang tetap setia bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan menaikkan setiap ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi saudaraku yang baru bergabung. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, di tengah segala situasi, kondisi yang terjadi, kita mau ingat satu ayat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Satu ayat yang sungguh luar biasa, yang diajarkan oleh Mazmur Daud. Di dalam Mazmur 73 ayat 28 dikatakan, "Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Saudaraku, dengan situasi dan keadaan hari ini, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Itulah suatu hal yang saudara dan saya harus lakukan sepanjang umur hidup, dan itulah dasar daripada kekuatan hidup kita. Di tengah kehidupan, tantangan hari-hari ini yang semakin luar biasa, iman dan pengharapan saudara dan saya tetap haruslah setia, berpaut, tertancap erat, berdasar erat kepada Sang Batu Penjuru, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dalam seluruh kebenaran firman-Nya. Itu adalah kewajiban yang saudara dan saya harus lakukan, yang saudara dan saya tetap harus praktekkan di dalam kehidupan ini. Namun demikian saudaraku, di tengah segala iman dan pengharapan yang harus teguh di dalam kehidupan saudara dan saya juga harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Itulah hakikat ibadah yang sejati di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk hidup berbeda, untuk hidup luar biasa, menjadi teladan yang baik di dalam Yesus Kristus Tuhan. Iman, pengharapan, dan ibadah di dalam kasih, itulah yang harus saudara dan saya lakukan. Sekali lagi, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya mau menaruhkan perlindungan, pengharapan hidup saudara dan saya kepada Tuhan, dan Tuhan akan melindungi saudara dan saya, maka saudara dan saya harus senantiasa memiliki kesukaan, memiliki tekad, dan memiliki sungguh-sungguh komitmen, memiliki dedikasi untuk senantiasa mendedikasikan imanmu dan imanku, kepercayaanmu, kepercayaanku, pengharapanku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan, yaitu harus memiliki kesukaan untuk senantiasa dekat kepada Dia. Barulah Dia akan menjadi perlindungan kita. Seluruh perlindungan dikatakan kepada Tuhan. Seluruh perlindungan Raja Daud ada pada Tuhan. Seluruh perlindungan engkau dan aku ada pada Tuhan. Dan kalau saudara dan saya, seperti halnya Raja Daud, mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya, maka saudara dan saya tidak bisa keluar daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu harus memiliki kesukaan untuk senantiasa dekat kepada Allah. Saudaraku, bayangkan
Kalau saudara dan saya pada waktu masa kanak-kanak tidak suka dekat dengan orang tua kita, tidak suka dekat terutama dengan ayah kita, bagaimana perlakuan dia terhadap kita tentu akan berbeda, bukan? Tetapi kalau seorang anak, seorang putra atau seorang putri yang memiliki kedekatan hubungan dengan orang tuanya, tentunya hubungan itu menjadi indah. Dan sang orang tua, kasarnya atau peribahasanya, mau meminta apapun anak itu pasti diberikan. Terlebih Tuhan, jika saudara dan saya memiliki kesukaan untuk dekat dengan Dia, jangankan hanya sekedar perlindungan, berkat anugerah kasih karunia, segala harta kekayaan Bapa Surgawi akan diberikan kepada saudara dan saya, dengan syarat saudara harus memiliki kesukaan akan Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Kalau saudara dan saya menjadi orang yang memiliki kesukaan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan menjadi perlindungan penuh saudara dan saya, satu tugas kita bukan untuk berleha-leha menikmati, menghabiskan harta kekayaan orang tua seperti halnya anak yang hilang, melainkan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara bayangkan saat saudaraku kanak-kanak, pada waktu saudaraku menghadapi persoalan permasalahan, tentunya kalau saudaraku memiliki kedekatan dengan orang tua kita, kita mengadu kepada mereka, mereka akan penuh bantu kita, mereka akan penuh dengan kekuatan mereka sepenuhnya menolong kita. Bahkan dia akan memberikan nasihat yang baik, memberikan saran yang baik, memberikan pertolongan untuk kita supaya bisa keluar dari setiap persoalan permasalahan kita. Bahkan segala kebutuhanmu yang dibutuhkan oleh orang tua kita dicukupkan, bahkan tanpa meminta pun sang orang tua akan memberikan. Demikianlah juga dengan Bapa kita di surga yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tentunya Dia memiliki segala pemikiran untuk memberkati saudara dan saya. Maaf saudara, untuk memberkati saudara dan saya tanpa saudara saya dan saya minta sekalipun. Namun demikian saudaraku, ada satu bagian yang perlu kita tahu. Pada waktu kita tahu bahwa orang tua kita, Bapa Surgawi kita mau melakukan semua yang terbaik bagi kita, bahkan nyawanya saja dikorbankan bagi saudara dan saya. Terlebih lagi di atas itu semua, yaitu kita harus mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan seluruh berita kabar baik, sukacita, keselamatan, dan untuk memberitakan karya-karya Tuhan yang baik, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik yang sudah Tuhan limpahkan dan berikan kepada kita. Tentunya kita akan bangga pada orang tua kita yang senantiasa mau melindungi, menolong, bahkan mencukupkan kita. Tentunya kita sebagai orang yang sehat akan bangga, akan menceritakan orang tua kita yang luar biasa itu. Demikian juga tugas saudara dan saya adalah untuk memberitakan karya Kristus, karya Tuhan kita yang luar biasa, karya keselamatan, korban nyawanya bagi saudara dan saya, dan semua mujizat-mujizatnya yang sudah Dia lakukan bagi saudara dan saya. Itu yang harus kita beritakan. Dan saudara, tentunya kita tidak pernah juga melupakan bahwa pengharapan kita betul kepada Allah, bahwa pengharapan kita adalah bagian Tuhan yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Namun demikian, sebagai orang yang percaya, saudara dan saya juga memiliki kewajiban, memiliki destinasi untuk saudaraku. Selain memberitakan pekerjaannya, saudara juga bagian saudara dan saya adalah untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan ini bahwa saudara dan saya adalah orang yang bertanggung jawab, anak-anak Tuhan yang sudah ditentukan untuk melakukan semuanya dengan sekuat tenaga. Seperti firman Allah katakan senantiasa menjadi ayat yang luar biasa di dalam kitab Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hidupmu dan hidupku adalah untuk melakukan kabar baik, untuk memberitakan kabar baik, untuk melakukan karya baik, untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Maka saudara dan saya memiliki tanggung jawab moral yang luar biasa besar untuk bertanggung jawab, menjadi teladan yang luar biasa, menjadi saksi yang hidup untuk sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu firman ini katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jangan separuh hati, jangan setengah hati, jangan ragu-ragu. Tetapi dikatakan perbuatlah dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudaraku bekerja, bekerjalah dengan baik seperti untuk Tuhan. Kalau saudaraku melayani, melayanilah dengan baik seperti untuk Tuhan. Kalau saudaraku memiliki usaha, berusahalah dengan semaksimal sekuat tenaga seperti untuk Tuhan. Kalau saudaraku mengajar, mengajarlah seperti untuk Tuhan. Kalau saudaraku hidup
sebagai ibu rumah tangga, layanilah keluarga seperti untuk Tuhan. Dan segala perkara yang Tuhan berikan sebagai tanggung jawab bagi hidupku dan hidupmu, harus saudaraku lakukan seperti untuk Tuhan. Maka engkau akan maksimal melakukan segala perkara. Maka engkau akan berkarya lebih untuk karya hidupmu, untuk semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mempunyai inspirasi yang lebih untuk dituangkan. Saudaraku akan bisa melakukan semua inisiatif lebih yang berbeda daripada orang lain. Karena saudaraku berfokus segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Sekali lagi, dengan segenap hatimu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudaraku, kalau apapun yang saudaraku diberikan sebagai tanggung jawabmu dan tanggung jawabku, dipercayakan Tuhan sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan berikan, lakukan itu dengan sepenuh hatimu, dengan sukacita. Bukan cuma sekedar beriman dan berpengharapan, tetapi saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan mengasihi saudara seiman, dengan mengasihi saudara-saudara seumat manusia yang ada, juga dengan mengasihi seluruh karya-karya yang Tuhan percayakan untuk saudaraku karyakan di dalam hidupmu dan hidupku. Bekerjalah dalam segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa saudaraku dengan berdoa, berpuasa, berdiam diri, berkonsentrasi penuh, maka Tuhan akan menurunkan sekarung emas. Tetapi saat engkau berusaha, berkarya, bekerja dengan sekuat tenaga, maka Tuhan akan memberkati karyamu itu berlipat kali ganda untuk saudaraku dan saya menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, menjadi saksi yang hidup bagi lingkungan di mana kita berada, di tempat kita pelayanan, di tengah keluarga dan rumah tangga kita. Saudara dan saya menjadi berkat karena kita menjadi saksi yang hidup. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan sekali lagi, ambil bagianmu dan lakukan itu dengan tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya selalu ingatkan, kesaksian hidup sang rasul besar, yaitu Rasul Paulus yang luar biasa. Orang pandai, orang pintar, orang hebat, orang terpandang, namun dia mau dan rela menjadi lebih daripada sekedar budak, saudaraku, dalam pelayanannya. Bahkan di dalam kehidupan pelayanannya dia tidak menjadi beban bagi siapapun. Dan dia katakan dalam 2 Korintus 11, aku banyak berjerih lelah, bekerja berat. Sekali lagi, dia seorang yang luar biasa, setaraf Rasul, dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus. Namun kita ingin hidup berleha-leha, ingin hidup menikmati bonusnya saja, tetapi kita tidak mau berupaya dengan keras. Sang Rasul dikatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Bahkan kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Sudah seberapa jauh kehidupan pelayanan kita, kehidupan tanggung jawab kita di dalam menjalani seluruh kepercayaan yang Tuhan berikan, baik dalam profesi, pekerjaan, usaha, rumah tangga, pelayanan, apapun bentuknya. Sudah berapa jauh kau dibandingkan Rasul Paulus? Dia kerap kali tidak tidur, tidak makan atau lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dia korbankan segala sesuatunya begitu rupa, saudaraku. Ini adalah teladan yang luar biasa. Ini adalah teladan yang baik yang Rasul Paulus lakukan. Dan saudaraku harus bercermin dari semuanya itu. Kita belum seberapa. Kita tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dan kita tidak seberapa melakukan segala pengorbanan di dalam kehidupan kita untuk melayani dan untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Bahkan seringkali mungkin kita tidak melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan itu tidak benar, saya katakan sekali lagi. Kita beriman, berpengharapan, betul. Kita mengasihi dengan cara beribadah kepada Tuhan. Mengasihi sama. Belum cukup, saudaraku. Saudaraku harus berupaya sekuat tenaga untuk saudaraku bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku dalam semua aspek kehidupan. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kiranya firman pagi hari ini sungguh-sungguh boleh menguatkan saudara dalam menghadapi hari-hari ke depan. Kita tahu bagaimana kondisi hari-hari ini begitu luar biasa. Dunia ekonomi diterpa oleh kesulitan. Dan kita tahu bahwa ada rumor Amerika sudah mulai pulih, mulai baik. Dan tentunya kalau sudah mulai membaik dengan kekuatan ekonomi yang harus mereka bangkitkan, pulihkan, tentunya dengan berbagai strategi, mereka akan melakukan berbagai upaya strategi ekonomi untuk memajukan negara, keuangan negeri mereka.
Saudaraku, hari-hari ini kita dipusingkan oleh kondisi ini, di mana Amerika sudah mulai membaik. Kita tahu dia merupakan pusat daripada ekonomi dunia, karena segala sesuatu transaksi di muka bumi ini dilakukan oleh US dollar. Oleh karenanya tentunya dia bukan tega, tapi bagaimanapun mereka harus berupaya untuk memulihkan, membangkitkan ekonomi mereka di atas negara-negara lain. Dengan strategi yang mereka lakukan, tentunya kita harus bersiap-siap menghadapi segala perkara. Pengetatan ekonomi, dampak ekonomi, dan tentunya dengan berbagai-bagai hal, saudaraku, yang mereka, strategi-strategi ekonomi yang mereka lakukan akan berdampak luar biasa bagi negara-negara lain, terlebih negara-negara berkembang seperti kita. Oleh karena itu kita patut bersiap-siap, patut berjaga-jaga. Saudaraku, kita tetap percaya beriman kepada Tuhan, namun kita tetap harus berjaga-jaga dan berupaya untuk kita senantiasa menjaga segenap kehidupan kita, baik di rumah tangga kita, baik di dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, usaha kita, atau apapun, saudaraku, yang Tuhan percayakan. Dan sekali lagi kita tetap beriman, berpengharapan betul kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita, memberi hikmat pada kita untuk bisa melalui segala pergumulan ini, saudaraku, untuk melalui segala kondisi ini, saudaraku. Pandemi belum habis, krisis ekonomi masih berjalan, dan kita tahu ke depan berbagai hal yang mungkin terjadi, dampak yang mungkin terjadi yang luar biasa. Itu semua semata-mata untuk membuat saudara dan saya menaruh pengharapan seperti Mazmur Daud tadi katakan, hanya kepada Tuhan, supaya kita bisa memberitakan pekerjaannya, karena mujizat Tuhan masih berlaku bagi saudara dan saya sampai kapanpun. Bagi orang yang percaya, Tuhan akan senantiasa memperlakukan mujizatnya, tetapi kita harus melakukan bagian kita yang terbaik, seperti teladan Rasul Paulus, berupaya sekuat tenaga seperti untuk Tuhan, habis-habisan seperti untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan bersama-sama masuk di perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saudaraku, apapun yang saudaraku miliki di rumah, baik air teh, air kopi, air putih, sirup, atau apapun, mari kita bersama-sama mempersiapkannya. Dan saudaraku punya kue, punya crackers, punya snack, punya keripik, punya roti, atau apapun, mari kita persiapkan semua. Kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Sebelum itu mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa minta pengudusan Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus terus senantiasa berjaga-jaga, berupaya, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Namun kami juga harus memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk menjadi saksi yang hidup dengan melayani Tuhan, dengan melakukan setiap pekerjaan usaha, dan menjaga kehidupan rumah tangga, dan terutama buat melayani Engkau dengan sekuat tenaga kami, Tuhan. Kami belum ada apa-apanya dibandingin Engkau, dibandingin hamba-hambamu, rasul-rasulmu yang berkorban untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, ampuni salah dan dosa kami. Kalau pagi hari ini kami memiliki hubungan yang tidak baik mungkin dengan sesama atau dengan Engkau, Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami, melayakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus, supaya kami tidak bersalah, tidak berdosa kepada Tuhan, dan mendatangkan kutuk. Di dalam nama Tuhan dan kuasa darah Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memohon penyucian, pengudusan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus? Mari kita bersama-sama menikmatinya, bermanunggal dan beriman, bersekutu dengan tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik, dikorbankannya, nyawanya, darahnya, tubuhnya, untuk menebus dosa engkau dan aku dan seluruh manusia di muka bumi ini. Yang percaya bahwa ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus, mari kita bersama-sama memakannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kananmu juga adalah perlambang daripada darah Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan untuk menebus dosa? Engkau dan aku yang beriman dan percaya, mari bersama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama dalam persekutuan ibadah online pada pagi hari ini. Dan
Sudah kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus, mari kita bersama-sama mengakhirinya ibadah kita, pertemuan kita pagi hari ini di dalam doa. Dan biarlah saudara dan saya tetap ada di dalam kekuatan Tuhan, dan senantiasa Tuhan memberkati setiap usaha, upaya, apapun juga yang saudaraku lakukan untuk menjadi kesaksian hidup yang memberkati banyak orang dan sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama sekali lagi berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memberkati pertemuan kami pagi hari ini, walaupun singkat, tetapi kami percaya ada roh Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi-pribadi yang boleh bersama-sama bersekutu menikmati ibadah pagi hari ini, menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai setiap keluarga dalam pergumulan, dalam kondisi apapun. Yang dalam sakit Tuhan sembuhkan, dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar, yang dalam persoalan permasalahan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan menolong, menyertai kami supaya kami terus menyadari bahwa kami harus melakukan semua yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami harus berupaya sekuat tenaga dalam apapun juga supaya kami tidak mempermalukan Tuhan. Bahkan sebaliknya Tuhan akan memberkati setiap karya, upaya kami, inovasi kami, dan semua kekritisan kami di dalam kami melakukan seluruh kegiatan, seluruh tugas kehidupan kami, supaya kami boleh memberkati Tuhan. Terlebih percayakan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan hamba-hambamu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Saudaraku, mari sama-sama angkat tangan saudaraku. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kau dan aku mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya.